Oke, izinkan gue untuk menutup pecahan ngalor ngidul ini dengan satu bahasan, yaitu investasi sneakers. Jutaan orang gagal menyadari kalau investasi sneakers kalian itu bisa menghasilkan kerugian hingga jutaan rupiah. Loh, kok bisa? 2010 sampai 2020 menjadi era keemasannya sneakers. 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai jauh ratusan juta. Ini sebuah fenomena yang unik gitu ya. Bahkan akhirnya gitu di beberapa kasus tertentu sebuah sneakers itu bisa terjual sampai jutaan dolar di rumah lelang. Nah, hingga kemudian muncul istilah baru, investasi sneakers. Namun benarkah sneakers bisa menjadi investasi? Ayo kita telik dulu dari sebenarnya apa itu investasi. Pada dasarnya, investasi itu adalah penempatan resources Anda pada sebuah endeavor tertentu yang kemudian akan menghasilkan return yang diharapkan akan lebih, yaitu berupa keuntungan atau margin gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya, di kasus sneakers banyak orang-orang yang akhirnya punya resource berupa uang dan mereka menganggap sneakers itu sebagai endeavor mereka menggunakan uang itu untuk membeli sneakers. Mereka mengatakan membeli sneakers itu adalah investasi, apalagi ketika dapat barang langka di harga retail. Nah, kemudian barang-barang langka di harga retail ini dijual berkali-kali lipat gitu ya, ada keuntungan di sini. Jadi by principle ini memang bisa aja dikategorikan sebagai investasi. Tapi ini yang uniknya juga ya di kultur sneakers, kadang-kala orang-orang tuh udah harganya tinggi, mereka masih tetap mau beli ya dengan alasan ini akan hold the value ya, atau bahkan masih bisa naik lagi ke depannya. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya kalau memang iya benar si sneakers ini adalah investasi, seberapa menguntungkankah investasi itu di jangka panjang? Jadi kalau kita tahu buat orang-orang finance pasti udah paham lah, namanya instrumen investasi itu biasanya akan hold value dalam jangka waktu panjang. Kita berikan contoh emas gitu ya, atau saham. Saham kalian bisa hold sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya, dan nilainya fluktuatif sih, tapi cenderung naik gitu untuk beberapa saham tertentu. Tapi yang terpenting adalah hold the value. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang sneakers, apakah dia hold the value? Bisa ya bisa enggak, karena kalau kita lihat sneakers itu seperti yang kita udah bahas tadi, ada umurnya. Upper sintetis ada umurnya, lemnya ada umurnya, material-material yang lain seperti sol gitu ya, yang ada di solnya kayak pakai polyurethane bisa crumbling, apalagi nggak dipakai dalam 1-2 tahun. Jadi secara prinsipal ini ya, hold the value, rasa-rasanya kok kayaknya ada yang aneh di sini ya. Tapi kalau kita lihat faktor-faktor lain di luar komponen-komponen ini gitu ya, kita ngelihat contoh kayak Jordan gitu, beberapa Jordan di tahun-tahun belakang itu harganya meroket dari retail gitu ya, karena faktor kelangkaan. Dan influencer dan seller juga ambil bagian di sini, ikut-ikutan goreng, bahkan beberapa ikut jadi kolaborator kayak Nike X Travis Scott misalnya ya, Jordannya, atau beberapa lah yang lain-lain, hingga gara-gara kolaborator ini, gara-gara influencer ini harganya naik ke langit ke-7. Wow, ini menarik nih sebagai faktor investasi. Dan contoh lain nih, gue dapat data ada game worn Jordan berapa gue agak lupa ya, ini laku di Sotheby's auction karena nilai historisnya, di mana Jordan pakai sepatu ini di kemenangan bersama The Bulls di final NBA tahun 1998. Nah, ini kemudian dijual sekitar 2, sekian juta dolar di auction, ya itu jelas sangat-sangat kelihatan sekali gitu, ada return value-nya di sana. Tapi ini juga kita harus skeptis nih ya di sini. Ini juga membuktikan satu hal, ya sneakers yang layak dijadikan investasi kemudian adalah berarti hanya barang langka dan ini susah didapat, dan kemudian bisa dibilang hampir mustahil bagi orang-orang biasa untuk mendapatkannya. Ya ngaku aja deh, seberapa banyak orang yang dapat barang bekas pakai Michael Jordan? Gak ada, ya kan? Nah, jadi ini menimbulkan pertanyaan buat kita, investasi di sneakers bukan buat semua orang dong, ya kan? Kalau memang ini investasi, berarti bukan buat semua orang dong. Apalagi membeli di atas harga retail, katakanlah kita bisa dapat, tapi kita beli di atas harga retail, dan ini juga nggak jadi solusi investasi, bos, ya kan? Seringkali reseller yang udah jual sepatu di harga tinggi itu gitu ya, nah udah dibeli nih sama orang ya, dia mungkin hold value tapi nggak nggak kasih gain dalam jangka waktu tertentu.
ya, nggak naik lagi gitu harganya. Dia beli 10 juta, kemudian stay 10 juta, dia beli 100 juta, kemudian stay 100 juta gitu ya. Itu keuntungannya dari mana? Ya hold value sih. Ya, apalagi nih kita lihatlah tren akhir-akhir ini memperparah keadaan di mana tren sekarang itu ada kecenderungan nih market resale sneakers semakin turun. Sepatu-sepatu yang dilabeli dijuluki investasi gitu ya, itu mulai kehilangan nilainya dan diperjualbelikan jauh di bawah harga-harga peak di tahun sebelumnya. Nah, bahkan udah turun nih harganya. Udah kalau tahun-tahun kemarin orang bilang udah best deal nih, ternyata item-item ini masih susah kejual. Kok bisa? Nah, balik lagi ke ilmu ekonomi dasar, supply dan demand. Pada kenyataannya, dulu waktu awal tren sneakers, memang ada beberapa kejadian ya, di mana demand-nya itu membludak, tapi supply-nya tipis. Nah, sneakers ini pada demand yang membludak ini gara-gara apa sih? Ada kaitannya nih dengan para influencer yang ngepom-pom barang tertentu, ngegoreng gitu ya barang tertentu. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari tren pom-pom ini aja, ini pasti ada masanya. Karena ya di pom-pom terus pada satu titik orang jenuh nggak sih? Nah, itulah yang mulai kerasa terjadi gitu ya. Kejenuhan dari pom-poman atau goreng-gorengan si influencer. Dan orang udah mulai nggak peduli di satu titik ya dengan goreng-gorengan itu. Belum lagi populasi sneakers yang di market itu sebenarnya nggak langka. Kalau kita bilang gitu ya, sneakers yang jadi bahan gorengan influencer ini sebenarnya barang yang sama dengan barang-barang lainnya, cuma diganti colorway, diganti source-nya dibalik katakanlah, atau hal-hal yang gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya ini barang yang sama, yang itu-itu aja, cuman beda label dan hal-hal teknikal lainnya lah ya. Dan ini yang membuat orang lama-lama mulai mikir lah, kan barangnya itu-itu aja. Ya udah banyak dong, supply-nya banyak dong di pasaran. Supply banyak, demand menurun. Koreksi kalau gue salah. Tapi itu yang gue amati akhir-akhir ini. Akhirnya masyarakat mulai nggak ngerasa barang-barang ini langka lagi dan menyisakan sebagian jenis kecil yang layak lah menjadi investasi. Kayak kasus Jordan ya, Jordan 13 di Sultan Beach tadi yang gue sempat bahas ya. Dan di banyak kasus sneakers ini harganya volatile. Barang yang layak investasi ini langka dan akhirnya membuat sneakers secara umum tidak disarankan menjadi investasi. Ya kenapa? Barang yang langka, harga volatile. Ini udah rumus yang buat para penggiat investasi udah big no-no. Mendingan kita investasi di sesuatu yang bisa kita ukur dan lebih pasti aja. Pada akhirnya kayak gitu ya. Dan ya kita masih mengiyakan sneakers sebagai instrumen investasi. Tapi dengan kondisi tertentu. Kita butuh ilmu. Kita butuh pengetahuan, kita butuh kesempatan, dan kita butuh resource untuk bisa main di sini dan menjadikan investasi ya sneakers ini sebagai investasi yang menjanjikan. Kami sendiri mengakui itu, tapi kami tidak menyarankan lagi terakhir ya, karena pada akhirnya investasi yang jauh lebih menguntungkan jangka panjang ketimbang sneakers adalah investasi dari leher ke atas. Oke, gue Dimas, sekian dari gue undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan.